Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat dalam mempelajari atau dalam pembelajaran jarak jauh di rumah ya. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan materi kita di matematika wajib, khususnya untuk kelas 10. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang fungsi linear. Sekarang kita mempelajari tentang fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat, apa itu fungsi kuadrat ya? Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, lebih baik kita berdoa dulu ya di rumah masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Oke, berdoa dimulai. Selesai? Marilah anak kalian, kita mulai materi kita, mempersingkat waktu. Oke, kita masuk ke dalam fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat, apa sih fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat berpangkat 2. Seperti apa sih ya? Oke. Nah, sebelum kita melihat contoh-contohnya, nah ini dia. Kita perhatikan dulu, ada beberapa gambar. Ada gambar di sana jembatan ya. Ada gambar jembatan. Ada lagi seperti ini. Nah, apa maksudnya Bapak tampilkan jembatan-jembatan ini? Ya, maksudnya adalah kita lihat dari jembatan ini ada suatu bagian yang melengkung. Nah, bagian yang melengkung, mana bagian yang melengkung? Nah, bagian-bagian yang seperti ini. Kita lihat di bagian atasnya, atau jembatan yang di bawah ini, ya. Atau jembatan yang ini melengkungnya ke bawah, terus naik ke atas. Ya, kalau ini melengkungnya ke atas. Ya, ini melengkungnya ke atas. Oke, ini adalah gambar-gambar dari sebuah aplikasi penerapan fungsi kuadrat. Kemarin kita sudah mempelajari tentang program fungsi linear yang hasilnya adalah garis lurus. Berarti fungsi linear itu menghasilkan sebuah persamaan garis lurus. Nah, kemudian kita kenal dengan garis lengkung. Yang melengkung ini namanya disebut sebagai parabola ya. Garis yang melengkung disebut ini sebagai parabola. Nah, garis ini ya ada pada saat penghitungan sebuah fungsi kuadrat. Nah, jadi hasil atau output dari sebuah fungsi linear adalah garis lurus, kemudian pada fungsi kuadrat adalah parabola. Berarti nanti gambarnya, grafiknya kalian akan membuat sebuah garis yang melengkung seperti jembatan-jembatan yang kalian lihat ini. Next, kita lanjut. Oke. Kita lihat dulu bentuk umum sebuah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah Y atau sama dengan Fx ya. Y atau sama dengan X itu sama aja. Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan A bukan sama dengan 0. Artinya A yang di depan ini tidak boleh bernilai 0. Boleh nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, disebut sebagai fungsi kuadrat karena memiliki pangkat tertinggi. Nah, di X-nya ini, di variabel ini memiliki pangkat tertinggi 2. Nah, kalian lihat kan? Nah, seperti ini ya syaratnya. Makanya kalian harus ingat dulu, Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Itu bentuk umumnya. Depannya A, belakangnya B. A dan B ini adalah koefisien. Apa koefisien? Yaitu angka yang berada di depan variabel. C-nya ini adalah konstanta. Oke, ada beberapa contoh bentuk-bentuk dari fungsi kuadrat. Di sini ada Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Nah, ini salah satu bentuk fungsi kuadrat, di mana A-nya adalah 1 di sini, nak. Ya, kalau tidak ditulis berarti ini nilai 1. Plus B-nya berarti 2. Ini X-nya sama min 3. 3-nya adalah min 3-nya adalah konstanta. Oke. Lanjut, contohnya lagi ada 3x kuadrat min 2x plus 1. Nah, ini juga salah satu contoh dari sebuah fungsi kuadrat. Nah, di sini yang kita lihat
depannya 3, berarti 3 ini adalah A. Ya, A-nya 3, X kuadrat, B-nya adalah min 2, konstantanya adalah plus 1. Oke. Kemudian ada lagi bentuk X kuadrat min 3. Nah, kalau di sini kita lihat kok bentuknya berbeda, Pak, dengan bentuk yang ada di atas. Oke. Ini adalah bagian AX kuadrat. Berarti A-nya berapa di sini? 1 X kuadrat min 3. Nah, sekarang ini ada angka yang tidak ada variabelnya. Berarti ini disebut konstanta. Berarti C. A dengan C saja yang ada di sini. Berarti B-nya tidak ada, ya. Tapi ini termasuk dalam fungsi kuadrat, ya. Fungsi kuadrat juga. Cuman dia tidak memiliki nilai B di sini. Kemudian ada lagi X kuadrat plus X. Nah, berarti A-nya adalah 1 plus B-nya adalah 1. C-nya yang tidak ada, konstantanya, ya. Kemudian yang terakhir adalah Fx sama dengan min 3 min 4 min 3x plus x kuadrat. Nah, ini sama, cuma dibalik bentuknya, ya. Berarti A-nya di sini nih yang ada pangkatnya, berarti di sini A. A-nya 1, B-nya min 3, C-nya adalah min 4. Nah, itu salah satu bentuk dari fungsi kuadrat. Anak-anak sekalian, dalam fungsi kuadrat itu ada yang kita kenal sebagai grafik atau kurva fungsi kuadrat. Bisa kalian lihat di sini, ya. Kita lihat yang di sebelah kiri dulu. Nah, kalau nanti kurvanya atau garisnya itu melengkung, melengkung seperti ini. Nah, makanya kan tadi Bapak sampaikan di gambar awal, nanti hasil dari gambar fungsi kuadrat adalah parabola, yaitu melengkung seperti ini, ya. Anak-anakku sekalian, bahwasanya ada 2 grafik yang akan muncul pada sebuah fungsi kuadrat. Yang pertama ada yang namanya di sini kurva, ya, yang terbuka ke bawah dan kurva yang terbuka ke atas. Terbuka itu ini bawahnya, ya, lebarnya ada di bawah, titik puncaknya ada di atas. Nah, ini disebut sebagai kurva terbuka ke bawah, ya. Kemudian apabila ke bawah, apabila nilai A-nya itu kurang daripada 0. Nilai A-nya itu kurang dari 0. Nah, itu nanti akan kita pelajari deh, ya. Terus kita kenal lagi di sini kurva yang terbuka ke atas, ini ke atas. Berarti ini yang terbuka. Titik puncaknya ada di titik sini, di bawah, ya. Ini apabila gambar ini terjadi apabila nilai A-nya itu nanti lebih besar daripada 0. Bagaimana cara menghitungnya itu nanti kita pelajari. Oke. Masih berkaitan dengan grafik dan kurva, ada beberapa sifat-sifat grafik atau fungsi kuadrat, ya. Grafik fungsi kuadrat. Kurvanya itu akan grafik kurva terbuka apabila yang tadi Bapak katakan kalau A-nya kurang dari 0, dia akan terbuka ke atas, ke bawah. Dan kalau misalkan A-nya lebih daripada 0, berarti dia kurvanya akan terbuka ke atas seperti ini. Ya, ke atas seperti ini. Itu disebut sebagai grafik. Kemudian ada titik puncak. Nah, titik puncak ini nggak sembarangan dibuat seperti ini, ya. Titik puncaknya apabila, ya, grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik, ya. Sebut titik puncak, titik balik atau titik ekstrim lah sebutannya, ya. Sama aja, ya. Jika grafik terbuka ke bawah, ini terbuka ke bawah, ya, maka titik puncaknya adalah titik maksimum. Nah, titik maksimum. Nah, ini disebut sebagai titik maksimum kalau kurvanya melengkung ke bawah. Namun kalau grafiknya terbuka ke atas, ini disebut sebagai titik puncak minimum. Nah, minimum di sini ada di bawah, ya. Atau gampangnya kalau A-nya kurang daripada 0, ya, A-nya kurang daripada 0 namanya maksimum. Namun kalau A lebih besar daripada 0, itu nanti nilainya akan titik puncak akan minimum. Next, kita lanjut. Masih sifat-sifatnya. Kemudian kita akan kenal yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri itu sumbu yang membelah, garis yang membelah kedua buah kurva, ya, kedua buah kurva. Jadi membelah menjadi 2 sama rata. Nah, ini disebut sebagai sumbu simetri. Sumbu simetri. Kemudian untuk mencari sebuah sumbu simetri itu
kita dapat penghitungnya X sama dengan negatif B per 2A. Nah, bagaimana contohnya nanti akan kita pelajari ya. Kemudian ada yang namanya titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y. Titik potong itu nanti untuk mencari sebuah titik ya di Y ataupun nanti ada di X. Oke, untuk mencari sumbu potong sumbu Y berarti X-nya harus 0 ya. X-nya harus 0. Sebaliknya juga, kalau untuk mencari titik potongnya di X ya, titik potong X itu berarti Y-nya yang harus 0. Nah, ini sebagai salah satu sifat-sifatnya saja. Nah, kemudian anak-anak sekalian, akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan ya, D berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X sebagai berikut. Jika D-nya lebih besar daripada 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Ya, di 2 titik. Atau apabila D sama dengan 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X saja. Atau kalau grafiknya kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Nah, memotong sumbu X itu disebut ini. Ini memotong sumbu X, lihat gambarnya. Jadi dia mengenai garis atau sumbu X ya. Mengenai atau sumbu garis ini. Nah, kalau yang sama dengan diskriminannya dia akan menempel di garis. Menempel di garis X. Ini menempel ya, menempel. Kemudian kalau dia D-nya kurang daripada 0, berarti sumbunya itu tidak menempel di X ini. Nanti akan kita pelajari bagaimana cara menghitung dan membuat gambarnya. Oke, menentukan titik potong. Titik potong grafik. Oke. Coba Bapak keluarkan semuanya. Titik potong grafik dengan sumbu X. Kita lihat jika ini kita mencari titik potong ya di sumbu X ya. Bahwasanya jika fungsi fx memotong X, maka fungsi tersebut memotong sumbu X ketika fx di mana Y-nya harus dengan 0. Artinya gini, maksudnya begini, kalau kita mencari nilai X, sumbu X atau titik X, berarti Y-nya harus 0. Nah, kita contohkan langsung. Contoh, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat negatif 5x plus 6 terhadap sumbu x. Terhadap sumbu x ya. Berarti kita mencari titik potong terhadap sumbu x. Bagaimana caranya? Cara penyelesaiannya mudah. Kalian tinggal tulis kembali soalnya. Fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Kemudian x-nya ini ya. X-nya ini, fx-nya ini kita ganti dengan 0. Ini Y ya sebenarnya. Y yang tadi Y ini. Ini kita ganti aja dulu untuk mencari titik potong terhadap sumbu X. Fx ini kita ganti 0. Sehingga menjadi 0 sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Turun lagi ke bawah. Untuk mempermudah penghitungan, 0-nya kita pindah posisi saja. 0 sebelah kanan, yang X kuadrat min 5X plus 6 itu di sebelah kiri ya, untuk mempermudah. Kemudian kita turun. Ini kita faktorisasi aljabar. Tahu faktorisasi aljabar itu pernah kalian pelajari di sekolah SMP ataupun di MTS di kelas 8 ya, faktorisasi aljabar. Caranya bagaimana? Ini nanti bagaimana X pangkat 2 ini kita buat 2 kurung di sini. Di mana X pangkat 2 itu X kita taruh sini 1, X-nya taruh sini 1. Atau kalau Bapak sebut sebagai rumah faktor ya, ini Bapak tidak bisa coret-coret di sini ya. Harusnya Bapak coret-coret di sini. Ya. Nanti deh kalian pelajari kembali tentang faktorisasi aljabar ya. Nah, kemudian dari mana dapat min 2 dan mendapat min 3? Nah, lihat angka min 5 di tengah ini. Apabila dijumlahkan menjadi min 5 dan kalau dikali jadi positif 6. Itu adalah bilangan negatif 2 ya ditambah dengan negatif 3, hasilnya menjadi negatif 5. Kemudian positif 6 didapat dari mana? Apabila min ya negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya positif 6. Ini disebut sebagai faktorisasi aljabar. Kita buat seperti ini. Nanti kalian buka-buka kembali cara menentukan faktorisasi aljabar ya.
Nah, sama dengan 0. Lalu kita cari nilai X-nya. Dan nanti nilai X-nya, di mana yang depan ini dulu, X min 2 sama dengan 0. Kita pakai ini, min 2 sama dengan 0. Di mana X min 2 sama dengan 0, X-nya turun, 2-nya pindah ruas ke kanan, menjadi positif. Jadi X sama dengan 2 tambah 0. X-nya berarti 2. Atau, kita buat yang sebelah kirinya lagi, X min 3 sama dengan 0. Di mana X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Dari mana 3? Negatif 3 pindah ruas ke kanan menjadi positif 3 plus 0. Sehingga 3 tambah 0 adalah 3. Jadi X-nya 3. Artinya, jadi X yang pertama adalah X sama dengan 2. X yang kedua atau X yang kedua adalah X sama dengan 3. Nah, caranya membuat titik koordinat terhadap sumbu X adalah yang X ini kita taruh depan sini. X pertama dan yang kedua. Ya. Lalu, karena tadi Y-nya adalah 0, berarti 0 aja kita masukkan sini. Jadi deh, 2,0 dan 3,0 untuk sumbu di X-nya. Oke, nanti kalian pahami kembali ya. Next, kita lanjut. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Nah, tadi sumbu X, sekarang sumbu Y. Ini contohnya sama ya. Bapak buat sama. Oh, sorry. Contohnya Bapak buat sama. Di sini. Tadi kita mencari sumbu X. Kalau nyari sumbu X, berarti Y-nya 0. Namun untuk mencari sumbu Y, berarti X-nya kita nolkan. Soalnya sama ya. Kita buat penyelesaiannya langsung. Fx sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Nah, sekarang X-nya ini kita ganti dengan angka 0. Oke, ingat kita mencari Y. Ya, jadi sama dengan setiap yang ada X ganti 0. 0 kuadrat dikurang 5X. X-nya ini ganti 0 ditambah 6. 0 kuadrat berarti 0 kali 0. 0 kali 0, 0. Ya. Min 5. 0. 5 kali 0, 0. Berarti 0 dikurang 0, 0 ya. Ditambah 6. Berarti 0 tambah 6, 6. Nah, berarti ya, kalau X-nya 0, berarti Y-nya 6. Jadi kita dapat titik koordinat terhadap sumbu Y adalah 0-nya X. Ingat, X selalu taruh di depan. X selalu ditaruh di depan. Ya, Y-nya di belakang. Berarti Y-nya 6. Berarti 0,6. Seperti itu ya. Jadi titik X sudah kita dapat sumbunya, kemudian sumbu Y juga kita dapat. Oke, sekarang kita menentukan titik puncak atau titik balik atau bisa disebut sebagai titik ekstrim. Nah, ini dia. Bapak tampilkan. Ya. Tampilkan. Oke, sekarang kita menentukan. Anggap ini ada dua buah titik ya. Tadi Bapak katakan kalau di atas berarti titik maksimum. Kalau di bawah titiknya berarti melengkung, titiknya di bawah berarti titik minimum. Nah, kemudian rumus dasarnya adalah Fx sama dengan Ax plus 2 plus Bx plus C. Ya. Plus C. Kemudian untuk mencari nilai ya titik X ya, titik puncak, titik maksimum ya, atau titik puncak di X ini adalah berarti XP sama dengan negatif B per 2A. Kemudian YP-nya adalah sama dengan YP-nya itu ini ya. YP-nya ini adalah D ya, negatif D per 4A. Nah, ini perlu diingat ya. D ini apa sih? D ini sebagai diskriminan. Diskriminan dapatnya dari mana? D ini dapatnya dari D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Sehingga untuk mencari titik puncak ya, atau titik balik, titik ekstrim, berarti nilai P ini adalah negatif B per 2A atau negatif dan negatif D per 4A. Oke. Ada bingung ya? Nah, nanti kita langsung contohkan aja. Kalau ada contohnya, insya Allah nanti kita terapkan ke aplikasinya. Sehingga kan tidak bingung. Yang penting kalian tahu ya, untuk mencari titik puncak ya,
titik puncak berarti XP. Sekali lagi, untuk mencari titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim itu XP sama dengan min B per 2A dan YP sama dengan YD per 4A. Untuk mencari nilai D-nya ini dari mana? Dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Ini disebut sebagai diskriminan D-nya ini ya. Gitu. Oke, terus sumbu simetri. Untuk mencari sumbu simetri atau garis yang membelah dua ini, rumusnya adalah nilai X. Ya, dia itu sebenarnya nilainya sama nilai X yang ada di P ini. Nih, nilai X ini. Ini namanya disebut sebagai sumbu simetri. Sebenarnya kalian rumusnya cuma satu. Ini juga. Jadi mencari titik puncak ya. Titik puncak ya seperti ini rumusnya. Untuk mencari sumbu simetri seperti ini. Berarti kalau sudah dihitung satu, kita akan dapat semuanya ya. Nah, artinya untuk sumbu simetri ini berarti nilai dari XP, nilai X. Ya, nilai X yaitu didapat dari mana? Min B per 2A untuk mencari sumbu simetri. Nah, untuk mencari nilai maksimum, atau nilai minimum. Kenapa Bapak tulis nilai maksimum atau minimum? Kan kita nggak tahu nanti nilainya minimum atau maksimum. Nah, itu rumusnya sama ya. Nah, dicari adalah nilai YP-nya. YP. Nah, yang di sini nih. Nah, berarti nilai Y adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, gitu. Jadi gampang. Kalian cuma lihat ngitung satu, nanti akan dapat semuanya. Untuk mencari sumbu simetri mana? Yaitu nilai X. Nilai X di depan ini. Itu namanya sumbu simetri. Ya, oke. Langsung kita ke contoh soal saja. Untuk lebih memahami soal yang tadi kita jelaskan. Oke, next ke soal. Perhatikan baik-baik ya cara menyelesaikannya. Diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Nah, tentukan A, koordinat titik puncak. Ya, titik puncaknya itu maksud titik koordinat yang tadi yang pertama kita pelajari itu ya. Dan mencari sumbu X atau sumbu Y. Ya, koordinat itu namanya. Kemudian persamaan sumbu simetri, mencari sumbu simetri yang tadi. Kemudian mencari nilai maksimum atau minimum. Nah, ini kita nggak tahu nih nilainya maksimum atau minimum. Oke, cara menyelesaikannya. Kita lihat persamaan umumnya AX kuadrat plus BX plus C. Ya, di mana Y sama dengan X kuadrat. Ini soalnya ya. X kuadrat min 4X plus 4. Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui dulu adalah nilai A, nilai B, nilai C. Ya, tadi di awal udah Bapak katakan A, B, C. Nah, sekarang dari bentuk fungsi kuadrat ini, A-nya berapa di sini? Nah, ini 1. Kalau nggak ada angka di sini cuma X saja, berarti nilainya A-nya 1. Kemudian nilai B-nya berapa ini? Nilai B-nya adalah min 4 nih yang ada X-nya. Angka yang ada X-nya tapi tidak ada kuadratnya. Depan X ini namanya nilai B. Berarti nilai B-nya negatif 4. Nah, kalau negatif ini negatifnya minnya di bawah. Tapi kalau nilainya ada positifnya tidak di bawah. Kemudian C, konstanta. Konstantanya C-nya adalah 4. Tulis C-nya 4. Jadi kita dapat A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C-nya sama dengan 4. Ya. Oke. Kita langkah pertama. Karena kita yang soal tadi kita diminta untuk mencari koordinat titik puncak. Bagaimana cara mencari titik puncaknya? Oke, untuk mencari koordinat titik puncak, tadi kita sudah tahu titik puncak itu adalah XP, YP ya. Nah, sekarang kita cari XP-nya dulu. Ya, XP ini. Nah, tadi rumusnya tadi udah kita tahu ya. XP sama dengan min B per 2A. Nah, sekarang XP sama dengan min 4. Min 4 ini dari mana? Nih, di B. B-nya ini diganti min 4 di sini. Yang tadi kita cari nih. B-nya min 4. Per 2A. 2A. A-nya ini 1. Masukkan angka 1 yang tadi kita cari. Nah, sekarang kita hitung. Min bagi min kan positif. Hilang berarti ya. Nah, lalu 2 kali 1 berarti 2. 4 bagi 2 berarti 2. Berarti XP-nya adalah 2. Kita
kita dapat nilai X-nya adalah 2. Mudah bukan? Sekarang kita cari yang Y-nya. YP-nya. YP tadi rumusnya adalah negatif D. Ya, negatif D per 4A. Diskriminan namanya ya. Nah, untuk mencari D bagaimana? Ya, kita urai tadi. Min D-nya ini kita ubah menjadi B kuadrat min 4 kali A kali C per 4A. Ya, 4A. Lalu, huruf-huruf ini, variabel-variabel ini kita ganti dengan variabel yang sudah kita ketahui di sini. Nilai-nilainya ya, kita mau cari nilai-nilainya. Oke, sekarang B kuadrat ini diganti dengan negatif 4 karena B-nya adalah negatif 4. Kemudian min 4 tetap, A-nya 1, masukkan, C-nya adalah 4. Di bawah juga 4A, berarti 4 dikali A-nya adalah 1. Oke, sekarang kita hitung 4 ya, negatif 4 dikuadratkan berarti kan positif ya, 16 nih. Kemudian 1 dikali 4 dikali min 4 berarti min 16. Berarti 16 dikurang min 16 0 ya. Berarti 0. 4 kali 1 4. Berarti 0 dibagi 4 ya tetap 0. Berarti YP-nya adalah 0 ya. 0. Atau cara lain tuh untuk mencari YP itu mudah. Kalian boleh tidak menggunakan ini. Jadi kalian tinggal menggunakan cara yang di sebelah. Boleh ya. Silakan mau cara ini atau ini. Ini untuk yang Y. Nah, sekarang caranya gampang sekali. Kalian masukkan persamaan kuadrat fungsi kuadratnya. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Sekarang setiap nilai X ini kalian ganti dengan nilai X yang tadi kita cari. Nilai XP. Kita cari. Nah, kalian masukkan saja nilai X-nya nih. Ganti dengan angka 2. Berarti X kuadrat menjadi 2 kuadrat. Min 4X menjadi min kali 2 plus 4. 2 kuadrat berarti 2 kali 2 ya. 4 ya. Min 4 dikali 2 min 8 plus 4. Sekarang 4 dikurang 8 min 4. Ya. Atau negatif 4. Negatif 4 ditambah 4 0. Berarti 0. Y-nya 0. Ini hasil akan sama. Silakan saja kalian gunakan mau cara yang mana saja lah ya, semudahnya kalian. Jadi koordinat titik puncak adalah X-nya 2, Y-nya adalah 0. Nah, kita sudah dapat mencari koordinat titik puncak. Oke? Gampang kan? Sekarang kita cari yang B. Yang B persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri tadi Bapak katakan rumusnya cuma X sama dengan XP sama dengan 2. Lah kok 2? 2 itu tadi X-nya 2. Berarti nyari sumbu simetri itu sebenarnya adalah nilai X. Jadi kalau kalian di awal sudah hitung, insya Allah nilai X sudah dapat, berarti sumbu simetrinya juga nilai X-nya adalah berapa? 2. Nah, itu nggak usah dihitung lagi sebenarnya. Tapi kalau kalian mau hitung, silahkan. Jadi untuk mencarinya berarti XP sama dengan min B per 2A. Berarti XP sama dengan min 4. Min 4 itu nilai B ya. Per 2 kali 1. Nah, tadi hasilnya 2. Nah, ini cara menghitungnya. Ya, sama dengan mencari titik XP yang tadi. Terus, untuk mencari nilai maksimum atau minimum. Nah, ini baru. Nah, tadi Bapak katakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum, itu pakai nilai Y. Nah, pakai nilai Y. Berarti kalau kalian sudah hitung titik puncaknya, koordinat titik puncaknya tadi, berarti kalian sebenarnya udah dapat juga nilai maksimum atau minimumnya. Gitu. Berarti tadi Y-nya berapa? Y-nya adalah 0, ya kan? Jadi nilainya adalah 0. Nah, sekarang masalahnya adalah 0 ini minimum atau maksimum. Nah, di sini nilainya adalah minimum. Lah kok minimum, Pak? Bagaimana bisa menentukan nilai itu minimum atau maksimum, Pak? Nah, caranya gampang. Caranya terbuka ke atas itu berarti dia nilainya apabila A ini lebih besar daripada 0. Dia akan terbuka ke atas. Nah, kalau terbuka ke atas berarti nilainya minimum. Minimum. Nah, kalau gambarnya A-nya kurang dari 0, terbuka ke bawah,
berarti dia disebut sebagai maksimum. Nah, berarti benar tadi ya. Kita sudah benar ya, minimum ya. Oke, kita sudah benar menghitungnya. Sorry. Oke. Kita kembali lagi. Oh, oke, di sini dia ya. Ini benar berarti nilainya minimum ya. Karena A-nya itu lebih besar ya daripada 0. A-nya lebih besar daripada 0. Kalian di sana bisa lihat A-nya lebih besar daripada 0. Nah, ini garis X, ini garis Y. Oke. Kita buat dulu. Ini titik 0. Oke, ini tadi titik yang kita dapat 2,0. Titik ya. Titik koordinatnya 2,0. Nah, garisnya akan begini. Oke, ini sumbu simetrinya. Nah, kalau ditanya, berarti kan kalau nilai minimumnya itu ini yang nilai Y 0. Nah, makanya dia grafiknya terbuka ke atas. Grafiknya terbuka ke atas. Titiknya adalah Y-nya 0. Ini ada nilai Y. Nilai maksimum atau minimum. Berarti kalau dia ke bawah berarti ini. Oke. Oke, contoh kedua. Contoh kedua, perhatikan grafik berikut. Nah, ini ada gambar ya. Ada gambar anak-anak sini, gambarnya sudah ada dulu nih. Sini. Gambarnya sudah ada. Kita diminta untuk menentukan daerah asal, fx, dan daerah hasil. Ya, daerah hasil. Fx-nya. Kita mencari daerah asal. Lihat penyelesaian untuk daerah asal. Daerah asal itu namanya domain ya. Domain. Kemarin kita udah pelajari. Berarti kita tulis domain F. Daerah asal. DF sama dengan X. Di mana X elemen bilangan real, semua bilangan. Nah, kok Bapak bisa begini ya? Karena lihat garisnya. Garisnya ini melengkung ke atas tidak terbatas, ke atas juga tidak terbatas. Berarti nilai yang ada di X ini, semua yang ada di X dia tidak terbatas. Berarti semua yang bernilai ya, X-nya itu berarti semua bilangan real 1 sampai 0 sampai sekian dah ke atas terus, itu namanya daerah asal dia, domain. Berarti kita wakili semuanya jadi X elemen bilangan real. Kemudian untuk daerah hasilnya, nah daerah hasil itu kita lihat titik minimumnya. Ini kan gambar minimum ya, melengkungnya ke atas ya, terbukanya ke atas ya. Jadi titik minimum itu dilihat dari mana? Di sini. Dilihat. Ini bukan 3 maksudnya. Di sini. Nah, lihat. Di sini. Ini nilai Y. Nilai Y-nya berapa? Negatif 1. Lihat. Ini titiknya. Negatif 1. 3 dan negatif 3, negatif 1. Hasil titik koordinatnya sebenarnya ini 3, negatif 1. Oke, sekali lagi. Paham ya? Nah, sekarang ingat. Daerah hasil itu adalah daerah di mana setelah kita ketahui nilai titik minimumnya atau maksimumnya. Karena di sini negatif 1, berarti kita tulis Y sama dengan Y lebih besar sama dengan negatif 1. Berarti semua bilangan Y. Tapi lebih besar dari sama dengan negatif 1. Negatif 1. Berarti negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ke atas Y ini, itu adalah daerah hasilnya. Sekarang kita lihat di sini anak-anakku. Tentukan daerah hasil fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 5X min 6. Nah sekarang kalau misalkan soalnya daerah hasilnya fungsi Y-nya itu fungsi kuadratnya kita ketahui Y sama dengan X kuadrat plus 5X min 6. Nah ini kalau misalkan nggak dalam bentuk grafik, nah anak sekalian, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kita pakai rumus YP ya, mencari rumus YP, karena mencari daerah hasil sekali lagi tadi Bapak katakan adalah mencari nilai titik minimum atau maksimum, berarti pakai Y. Berarti kalau YP itu sama dengan negatif D per 4A.
D-nya ini adalah diskriminan. Jadi masukkan ya nilai B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. B-nya adalah 5. Ini sudah kelihatan di sini. Yang tadi caranya udah kita pelajari ya. B-nya adalah 5. Kemudian 4, A-nya adalah min 1, C-nya adalah min 6. Dikalikan semuanya. Ini A-nya juga 1. Dikalikan. Hasilnya di sini min 5 kuadrat berarti 25 min 4 dikali dengan min 1 dikali min 6 total menjadi min 24. Nanti hitung kembali saja kalau kalian ragu. 4 dikali min 1 min 4, sehingga 24 dikurang 25 adalah 1/4. Kok 1/4 Pak? Negatif hilang karena min dibagi min positif. Jadi untuk mencari nilai daerah hasilnya berarti R ya, RF sama dengan Y, di mana Y itu kurang dari sama dengan 1/4, di mana Y elemen bilangan real. Kan 1/4 itu masih kurang ya dari angka 1, kurang dari 1/4. Oke, sekarang kita lanjut ke menggambar sketsa. Menggambar sketsa grafik. Nah, ini sekarang cara menggambarnya. Bagaimana cara menggambarnya? Nah, langkah-langkahnya adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y. Nah, ini sudah kita pelajari tadi, mencari titik potong. Ya, sumbu X dan Y. Apabila untuk mencari sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Ya, kalau mencari sumbu Y, berarti X-nya harus 0. Nah, gantian seperti itu. Yang kedua, menentukan titik balik atau titik ekstrim atau titik puncak ya. Kita cari dulu nilai. Tadi kan rumusnya ini ya, rumusnya ini. Kemudian kita yang ketiga adalah kita hubungkan garis-garisnya, titik-titiknya menjadi sebuah garis. Oke, langsung saja ke contohnya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, ini dia. Oke, ini fungsi kuadratnya. Penyelesaian pertama adalah kita cari titik potong dulu. Titik potong Y dengan X dengan Y. Sekarang kita cari yang X-nya dulu. Ya, artinya fx sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Ingat, Y-nya ya, 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Dimana X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Ini pakai faktor kuadrat kayak tadi caranya. Ya, X kuadrat artinya X, X. Kemudian min 2. Apabila dijumlahkan kurangnya akan menjadi min 2. Bilangan berapa itu? 2 positif 2 dikurang 4 min 2. Kalau dikali menjadi min 8, berarti 2 kali min 4 jadi min 8 sama dengan 0. Nah, kita dapat caranya bagaimana menentukannya. Ya. Yang pertama ini berarti X sama dengan min 2. Kalau di sininya positif, berarti X-nya akan menjadi negatif. Berarti negatif 2. Kalau di sininya negatif, pasti di sininya positif. Berarti X yang kedua adalah 4 positif. Nah, gitu aja kalau nggak mau diurai ya. Kalau X plus 2 berarti X-nya adalah min 2. Kalau X min 4 berarti X-nya adalah 4. Kebalikan dari tanda tersebut. Berarti titik koordinatnya kita dapat X-nya min 2, 0, 0 itu Y. Kita masukkan Y. Dan 4-nya itu X, 0, 0-nya adalah Y. Ya, kita dapat. Sekarang kita cari titik potong Y, sumbu Y. Nah, setiap nilai X kita ganti 0. Karena kita mencari Y, kita ganti 0, masukkan 0, semuanya 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 8. Hasilnya 8 ya. Coba hitung aja, buktikan. Kemudian ini kalian lihat, jadi X-nya adalah 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 8, berarti titiknya mendapat 0,8. Oke, kita cari titik balik, titik ekstrim atau titik puncak namanya. Nah, untuk mencari titik puncak, titik balik, titik ekstrim atau titik puncak itulah sebutannya ya. Titik balik itu kita rumusnya tadi, yang pertama mencari XP-nya dulu. XP-nya itu adalah min B per 2A. Kita masukkan B-nya 2, min 2 per 2 kali 1. Hasilnya berarti XP-nya 1. Untuk mencari YP-nya bisa dua cara yang tadi ya. Kita masukkan nilai substitusinya.
kita masukkan angka-angka ini, kita ganti dengan nilai tadi ya, nilai yang pertama. Berarti kita cari dulu nilai A nya, nilai B nya dengan nilai C. Tadi kan sudah Bapak ajarkan bagaimana mencari nilai A, B, dan C. Masukkan semua, hasilnya min 9, atau pakai cara ibu hasilnya min 9. Berarti titik balik atau titik ekstrim atau titik puncaknya adalah satunya X, min 9. Min 9 itu adalah. Oke, bagaimana cara gambarnya? Kita buat garis X, garis Y. Kemudian kita tulis titik ya. Titik X-nya min 2,0. Kemudian 4,0. Kita gambar dulu. Ini tadi titik potong itu ya. Kemudian kita masukkan lagi satu. Satu ini dari mana? Satu ini dari sini, titik balik ya. Dan min 9 yang ini kita tulis ini kan Y. Ini Y nya adalah min 9. Y nya adalah min 9. Kalau negatif berarti ada di bawah ya. Kemudian kita temukan titik balik atau titik ekstrimnya ada di sini. Titik 1, min 9. 1,9 berarti kita buat di sini. Kita masukkan garisnya, akan jadi seperti ini. Ya, kita sambung dari sini turun ke bawah, kita sambung lagi ke titik 4. Berarti ke X ya. Jadi Y-nya nggak dibawa. X. Y-nya ini adalah yang titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Nah, kalau kita lihat kurvanya menghadap ke atas. Ya, kurvanya menghadap ke atas, terbuka ke atas. Berarti ini namanya nilai minimum. Oke, nilai minimum. Bentar ya. Disebut sebagai nilai minimum kalau gambarnya ke atas. Nah, ini juga gambarnya tidak menempel kepada garis X. Tidak menempel. Berarti kalau tidak menempel, kalau kita kembali ke yang awal tadi, berarti D-nya itu kurang dari 0. Ya. Kalau lebih dari 0 tadi di atas X, kalau memotong ya. Kalau nilainya tadi sama dengan D-nya sama dengan, dia akan menempel di garis ini. Seperti itu. Nah, ini cara menggambarnya. Sudah selesai ya, anak-anakku sekalian, untuk penjelasan dari sebuah fungsi kuadrat. Baiklah anak-anakku sekalian, penjelasan dari sebuah fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat sudah Bapak sampaikan, Bapak jabarkan ya, contoh-contohnya dan lain-lainnya. Tinggal kalian mengerjakan nanti latihannya. Kita aplikasikan dalam sebuah latihan, di mana latihannya ada di buku LKS kalian. Ya, ada di buku LKS kalian. Itu di halaman 9. Halaman 9 itu ada latihan. Cuma yang kalian kerjakan adalah yang nomor 2. Yang nomor 2 saja. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat plus x plus 3. Ya, kalian tentukan di situ A daerah asal fungsi, B daerah hasil fungsi, C persamaan sumbu simetri, D koordinat titik maksimum, ya, nilai maksimum fungsi. Nah, kita cari nilainya maksimumnya. Oke, cuma mengerjakan itu saja. Nanti seperti biasa dikerjakan di buku kalian ya. Hasilnya saja ya, hasil dari A, B, dan C nya saja, soalnya tidak usah dibalik. Oke, mungkin demikian yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila masih kurang dengan materi yang didapat hari ini, mungkin bisa kalian cari lagi dengan referensi lainnya nantinya di kemudian hari ya. Semoga yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan bisa kalian serap dengan baik. Perhatikan dengan baik, simak dengan baik, jangan terlalu cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.